lihat perguruan lain unjuk kekuatan. Seperti kemarin terjadi penyerbuan terhadap konvoi perguruan Kerasakti yang diduga dilakukan oleh perguruan lain. Iya mas, memang aku dulu belajar ilmu silat untuk mencari kesaktian ataupun kekuatan. Setelah lulus, aku bingung gimana cara melihat kalau aku ini sudah kuat. Akhirnya aku menjadi gara-gara supaya punya musuh dan keterusan sampai jadi seperti sekarang ini, ucap Gohel sambil menunduk. Setelah mengobrol-ngobrol yang cukup lama, Gohel ini akhirnya terbuka hatinya, mengerti tentang apa arti hidup ini, mengerti manusia itu tinggal menjalankan peran dari Allah, mengerti akan dirinya berperan sebagai apa dan menjalankan sebaik-baiknya peran tersebut. Ada yang berperan sebagai ulama, guru, pedagang, petani, dan lain-lain. Hanya ketakwaan kepada Allah yang dinilai dari menjalankan peran tersebut. Terus sampean sekarang mau kemana? Tanya Gohel kepada Wali Paidi. Mau ke terminal, jawab Wali Paidi singkat. Hehe, maksudku tujuan sampaian dari terminal, tanya Gohel. Mau sowan kepada salah satu guruku, jawab Wali Paidi. Kalau begitu, mari saya antar, Gohel menawari Wali Paidi. Baiklah, ayo, ucap Wali Paidi. Gohel mendekati pemilik warung dan menanyakan habis berapa semuanya. Pemilik warung terdiam merasa heran dengan sikap Gohel, karena biasanya Gohel ini kalau makan minum di warungnya tidak pernah bayar. Pemilik warung tersebut sangat gembira dengan perubahan sikap Gohel ini. Udah gak usah bayar mas, anggap aja ini sebagai selamatan buat mas. Selamatan kalau sampeyan telah terlahir kembali. Mudah-mudahan tobat sampeyan ini sebagai tobatan nasuha, ucap pemilik warung kepada Gohel. Setelah mengucapkan terima kasih, Gohel mengantarkan Wali Paidi ke terminal. Dalam perjalanan, Gohel menanyakan perihal tentang orang-orang yang soleh yang diketahui Wali Paidi. Wali Paidi menceritakan dengan singkat perihal mereka, tentang sifat dan kelebihan para orang-orang soleh tersebut. Tidak begitu lama, akhirnya mereka sampailah di terminal. Gohel memanggil salah satu anak buahnya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Lalu anak buahnya itu pergi. Jangan berangkat dulu mas, tunggu sebentar, kata Gohel kepada Wali Paidi. Tidak begitu lama, anak buah Gohel itu datang sambil menyerahkan sesuatu kepada Gohel. Lalu Gohel mendekati Wali Paidi dan menyerahkan sesuatu tersebut kepada Wali Paidi. Ini mas, tolong jangan ditolak, ucap Gohel kepada Wali Paidi. Ternyata sesuatu tersebut di dalamnya ada uang ribuan yang sebahagian sudah kumal, dan ada 2 ataupun 3 uang 5 ribuan. Wali Paidi terkejut ketika menerima uang dari Gohel tersebut. Jangan khawatir mas, itu bukan uang haram, itu uang sumbangan dari teman-teman, dan saya minta dengan sangat jangan ditolak, jelas Gohel kepada Wali Paidi. Wali Paidi menerima pemberian Gohel tersebut. Setelah bersalaman, Wali Paidi naik ke atas bus. Masih banyak bangku yang kosong. Wali Paidi mencari tempat yang enak buat duduk. Akhirnya Wali Paidi memilih tempat yang di tengah. Setelah bus baru berjalan, tampak pedagang rokok naik ke atas bus menjajakan dagangannya. Ketika Wali Paidi hendak memanggilnya, si pedagang rokok tersebut sudah menghampiri Wali Paidi dan menyerahkan sebungkus rokok Ji Samsu dan berkata, ini pemberian dari Mas Gohel sebagai rasa terima kasih. Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Di dalam perjalanan, mereka semua mengasihkan satu barang dagangannya kepada Wali Paidi atas nama Gohel. Mulai penjual minuman sampai penjual kacang. Bahkan penjual bolpen 2000 dapat 3 juga menyerahkan bolpennya atas nama rasa terima kasih Gohel kepada Wali Paidi. Ketika Wali Paidi mau membayar karcis bus, Pak Kondektur juga membebaskan Wali Paidi atas nama Gohel juga. Wali Paidi hanya geleng-geleng kepalanya. Gendeng, soleh ini. Batin Wali Paidi tersenyum sambil teringat wajah Gohel sekitar 2 jam perjalanan. Wali Paidi akhirnya sampai di sebuah kota yang dulunya adalah sebuah wilayah kerajaan Majapahit. Wali Paidi turun sambil membawa satu kresek besar yang berisi minuman dan makanan ringan pemberian dari